pembelajaran kali ini, saya akan menginformasikan kepada kalian semua terkait pola asuh efektif terhadap anak remaja. Mari kita simak. Nah, siapakah remaja itu? Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 18 tahun. Nah, jadi beda 1 tahun ya rentang usianya dengan yang ditetapkan oleh WHO. Yang terakhir, menurut BKKBN. Nah, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 24 tahun dan syaratnya belum menikah. Nah, jika anak remaja Anda berusia antara 10 sampai 24 tahun tapi sudah menikah, berarti mereka tidak lagi masuk dalam golongan remaja menurut BKKBN. Nah, selanjutnya kita akan mengenal terkait pola asuh. Apa sih pola asuh itu? Ya, menurut Diana Baumrind, seorang ahli psikologi perkembangan, berpendapat bahwa pola asuh adalah suatu model acuan perilaku orang tua terhadap anak, menyangkut konsep besaran otoritas ataupun kendali orang tua terhadap anak, yang akan menciptakan atmosfer dan konteks emosional cara berekspresi orang tua terhadap anak. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang tipologi pola asuh atau jenis-jenis pola asuh yang efektif diterapkan terhadap remaja. Nah, apa saja sih tipe-tipe pola asuh? Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh permisif, yaitu orang tua yang terlalu menuruti anak. Nah, jadi pada tipologi pola asuh nomor 1 ini, orang tua sangat menuruti apa yang diinginkan oleh si anak. Orang tua terkesan tidak menyaring yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk si anak. Jadi apapun yang diinginkan si anak dapat dituruti oleh orang tua. Nah, kita kenal pola asuh tipe kedua, yaitu pola asuh autoritatif atau otoritatif, yaitu orang tua yang sangat apresiatif. Nah, pola asuh ini juga bisa dikatakan pola asuh yang demokratis. Jadi, ada kesepakatan nih antara orang tua dengan anak remajanya dalam menetapkan suatu aturan. Nah, jadi orang tua tidak memaksakan kemauannya sendiri dalam menetapkan aturan. Nah, jadi dia membicarakan aturan tersebut kepada sang anak sebelum diputuskan. Nah, si anak dapat memberikan pendapatnya tentang aturan tersebut. Nah, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan aturan yang baku antara orang tua dengan si anak. Nah, jadi di sini orang tua mau mendengarkan pendapat si anak, sehingga anak merasa bahwa mereka didengarkan. Nah, anak remaja merasa bahwa pendapat mereka itu juga penting dalam memutuskan suatu keputusan di dalam rumah tangga. Nah, kita kenal tipologi pola asuh yang ketiga, yaitu pola asuh otoritatif atau otoriter. Nah, pada tipologi pola asuh ini, orang tua terkesan sangat keras terhadap anak. Si anak harus melakukan apapun yang dikehendaki oleh orang tua. Nah, jadi remaja merasa bahwa di sini pendapatnya tidak berguna. Nah, hanya pendapat orang tua lah yang harus dia dengar. Aturan itu dibuat hanya berdasarkan oleh pendapat orang tua. Jadi, orang tua bersifat sangat otoriter terhadap kehidupan anaknya. Nah, si anak tidak bisa memutuskan apapun untuk kehidupannya. Si anak hanya harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Inilah yang disebut dengan pola asuh otoriter. Selanjutnya kita kenal pola asuh tipe terakhir, yaitu pola asuh neglect, yaitu pembiaran.
Nah, pada tipologi pola asuh ini, orang tua sangat acuh dengan kehidupan anaknya. Orang tua terkesan tidak peduli dengan kehidupan anaknya. Nah, biasanya pola asuh ini diterapkan oleh orang tua yang berkarir. Nah, si ibu dan si ayah sibuk berkarir sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk memperhatikan kehidupan anak remajanya. Nah, jadi di sini orang tua terkesan tidak peduli dengan apapun yang dikerjakan oleh anak remajanya. Nah, jadi dari keempat tipologi pola asuh ini, menurut Anda semua, tipologi pola asuh yang manakah yang paling efektif kita terapkan terhadap remaja? Ya, tipologi pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh otoritatif atau otoritatif. Nah, kenapa? Karena dengan menerapkan pola asuh ini ada kesepakatan nih antara remaja dengan orang tua. Remaja merasa didengarkan, orang tua juga merasa dihormati karena aturan yang ditetapkan mau dipatuhi oleh si remaja. Nah, jadi remaja tidak ada rasa keterpaksaan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Remaja merasa bahwa pendapat mereka juga penting dalam memutuskan suatu urusan dalam rumah tangga mereka. Nah, jadi kepada orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh autoritatif ini terhadap anak remajanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, demikianlah video pembelajaran saya terkait pola asuh yang efektif untuk diterapkan kepada anak remaja. Semoga video saya ini bermanfaat untuk semua dan kepada para orang tua, semoga dapat menerapkan tipologi pola asuh autoritatif kepada anak remaja. Nah, buatlah anak remaja Anda nyaman dengan keputusan, dengan aturan yang Anda tetapkan. Nah, perlu diingat ya, bahwa anak remaja itu juga perlu didengar pendapatnya. Nah, jangan terapkan pola asuh otoriter terhadap mereka karena bisa saja itu menjadi sangat berbahaya. Anak remaja itu perlu didengar. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.